Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS kepemimpinan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julwan Ramadan, NIM 19121031, tempat tanggal lahir Jakarta 18 Juli 2000, usia 22 tahun, dari Prodi Sistem Informasi. Yang pertama, yaitu seandainya saya menjadi pemimpin, saya akan melakukan yang terbaik buat perusahaan ini. Kemudian, organisasi yang pernah saya timba yaitu ada OSIS Mandua Sleman, kemudian ada Karang Taruna Dusun Gempol Condong Catur, ada Remaja Masjid Miftahul Jannah Gempol Condong Catur, Depok Sleman. Kemudian di sini ada visi dan misinya, yaitu menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dan menjadi perusahaan yang bisa dipercaya. Kemudian misinya memberikan komitmen dan nilai terbaik bagi seluruh pihak. Kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Kemudian di sini ada bagaimana saya memulai proses memimpin, yaitu berawal ditunjuk oleh teman saya. Namun pada saat itu saya ragu-ragu, tetapi saya melakukan yang baik demi perusahaan itu. Kemudian di sini ada gaya kepemimpinan, apa yang Anda pakai. Jelaskan kenapa dan berikan contohnya. Yaitu di sini saya mengambil gaya kepemimpinan transformasional, yaitu karena itu seorang pemimpin memberikan inspirasi yang mampu mendorong anggota melakukan perubahan positif. Contohnya, saya ingin anak buah saya mengikuti jejak saya dan melakukan kegiatan yang positif. Kemudian di sini ada bagaimana proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi Anda, yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas atau padat. Ya, kemudian ada mimpi besar dan fokus pada keberhasilan. Kemudian ada menyediakan waktu untuk mengkomunikasikan pernyataan visi saya kepada karyawan saya di perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada bagaimana cara menghadapi masalah yang datang, baik dari internal maupun eksternal. Jelaskan dan berikan contohnya. Yaitu, pertama, meminta manajer atau atasan dari karyawan yang memiliki masalah tersebut untuk menanyakan awal mula permasalahan tersebut dan segala keluhan yang dialaminya. Kemudian kedua, Anda harus memulai sering membuka sesi konseling pada individu atau kelompok yang bermasalah. Konseling ini dilakukan untuk mendengarkan dan melakukan pengertian terhadap masalah yang timbul. Dengan melakukan sesi konseling inilah Anda sebagai pemimpin perusahaan tersebut dapat mengidentifikasi sumber masalah dan mencari jalan terbaik dengan cara seadil-adilnya. Contohnya, seorang karyawan yang merasa direndahkan. Kemudian di sini ada solusinya, yaitu antar karyawan dapat melakukan mediasi untuk mengatasi konflik ini sebelum konflik terus-menerus dan menjadi lebih besar atau menjadi lebih panjang. Melalui mediasi ini dapat dibentuk suatu kesepakatan bersama yang memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak yang bertikai atau yang bermasalah. Kemudian di sini ada jelaskan langkah-langkah konkret yang Anda lakukan agar perusahaan atau organisasi tetap eksis di era milenial dan era digitalisasi. Sebagai seorang pemimpin harus mampu membangun suatu organisasi yang berasal dari hati nurani, sehingga keikhlasan selalu menyertainya. Dan dengan sendirinya, para anggota tersebut akan sadar kedudukannya masing-masing yang telah diembankan seorang pemimpin. Selanjutnya, tugas, fungsi, dan peran mereka akan dijalaninya tanpa harus ada perintah yang bersifat individu. Demikian presentasi yang saya lakukan. Bila ada kurangnya, bila ada kesalahan dan kekurangan,
mohon dimaafkan. Billahi wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.